Pada malam hari ini merupakan pertemuan APP yang ketiga. Ya. Dalam pertemuan ini kita akan membahas dengan tema manusia sebagai makhluk ekologis. Ya, makhluk ekologis. Ya. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya di dalam setiap pertemuan, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, dibutuhkan tindakan nyata. Ya, tindakan nyata dari setiap pribadi, lingkungan, wilayah. Dan besok anak-anak kita Mudika akan melakukan penanaman pohon dan bunga-bunga di gereja. Itu merupakan ekspresi mereka ataupun wujud nyata dari tema APP yang dicanangkan oleh Keuskupan Bogor, supaya orang muda lebih berperan dalam berwawasan ekologis. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini ibadat APP akan dipimpin oleh anak-anak kita, ya, Tio, ada Chris, ya, didampingi dengan Ibu ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita awali ibadat kita pada malam hari ini dengan lagu pembukaan. Sistemnya harus ya. Itu kan kalimat apa? Rantai makanan. Ah, itu makanan jaga kan. Memutus rantai makanan, terserah Bapak. Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anak OMK. Halo Ibu Lukas. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan. Pertama, mengapa tindakan Mao Zedong tidak mencerminkan manusia sebagai makhluk ekologis atau makhluk yang bersahabat dengan alam? Jawaban dari kelompok kami, karena Mao Zedong memusnahkan burung-burung gereja yang menurut dia menghambat produksi pangan. Yang kedua, dalam konteks manusia sebagai makhluk ekologis, gambaran apa yang terlintas dalam hati dan pikiran Anda setelah membaca Yesaya bab 11 ayat 6 sampai 9? Jawaban kelompok 1, makhluk atau hewan yang biasanya saling memangsa bisa hidup bersama atau saling berdampingan. Yang ketiga, mengapa kita harus berhabitus atau berkebiasaan ekologis? Jawaban kami, supaya kelangsungan alam semesta tetap terjaga dan terpelihara. Yang kedua, karena manusia memperoleh udara untuk bernafas dan untuk kebutuhan hidup. Yang keempat, secara umum, apakah keluarga Katolik dan terutama OMK sudah bersikap dan berperilaku ekologis? Mengapa dan bagaimana seharusnya? Menurut kami belum. Kenapa? Karena OMK belum punya kesadaran memiliki alam semesta. Dan bagaimana seharusnya? Kenapa? Seharusnya menjaga bukan merusak. Artinya apa? Seringkali anak OMK itu kurang kesadaran untuk menjaga lingkungan. Sering membuang sampah sembarangan. Sering mencoret-coret tembok. Ya. Cuma satu.
Pengalamannya seperti itu. Jadi kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan itu di lingkungan dan sekitarnya. Demikian jawaban kami. Sekian dan terima kasih. Kami kelompok 3 akan membacakan hasil kesimpulannya ya. Pertanyaannya, mengapa tindakan Mao Zedong tidak mencerminkan manusia sebagai makhluk ekologis atau makhluk yang bersahabat dengan alam? Karena di sini setelah kita baca, mereka inginnya praktis, mereka pendapat karena memusnahkan burung gereja Asia mempermudah dia hama itu sendirilah, itu aja. Dari hama, alasan hamanya karena saling menjaga kelestarian. Jadi dia memusnahkan burung itu dengan cara simpelnya itu aja. Yang kedua, dalam konteks manusia sebagai makhluk ekologis, gambaran dan yang terlintas dalam hati dan pikiran Anda setelah membaca Yesaya 11, 6-9. Tidak ada yang berbuat jahat, dunia ini sangat damai, saling menyapa dan memelihara kebutuhan, jadi saling keterkaitan, jadi saling berdampingan. Yang ketiga, mengapa kita harus berhabitus? Di sini kita bisa melihat dari saling ketergantungan. Jadi kayak rantai makanan lah. Kayak tadi benar juga, kalau kita bernapas berarti berkaitan dengan tanaman. Kalau tumbuh-tumbuhan ini pada mati, otomatis kita juga akan berpengaruh. Jadi harus kita saling menjaga seperti rehabilitasi, penanaman hutan kembali. Terus yang keempat, secara umum apakah keluarga Katolik dan terutama orang muda Katolik sudah bersikap dan berperilaku ekologis? Mengapa Anda berpendapat demikian dan bagaimana seharusnya? Kalau menurut saya sih pendapat dari sini bahwa pemuda sekarang perlu kita bina, yang lebih pengalaman ya berbina mereka untuk berbuat yang baik. Tadi juga saya tidak bersepakat. Itu dari mencontohkan, biasa orang anak berbuat berarti dari ibunya. Pohon juga sama. Kita harus mencontoh. Itu anaknya siapa? Nah, itu orang tuanya akan kenal. Jadi kita harus saling mengisi lah dengan hal ini. Dengan yang tadi barusan membuat tanaman di gereja. Saya rasa itu. Sekian. Berikut adalah jawaban dari kelompok 2. Pertanyaan nomor 1, mengapa tindakan Mao Zedong tidak mencerminkan manusia sebagai makhluk hidup ekologis atau makhluk yang bersahabat dengan alam? Jawaban, karena Mao Zedong ingin memusnahkan burung gereja Asia untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, tindakan tersebut memutuskan rantai makanan sehingga ketika burung gereja tidak ada maka belalang akan berkembang pesat karena ketidakadaan predator, sehingga pertanian negara tersebut akan menyusut. Yang kedua, dalam konteks manusia sebagai makhluk ekologis, gambaran apa yang terlihat dalam hati dan pikiran Anda setelah membaca Yesaya 11 ayat 6-9? Jawabannya, kita sama-sama diciptakan Tuhan sebagai manusia yang dikaruniai akal budi, sudah seharusnya lebih mampu untuk menjaga ekosistem lingkungan, baik hewan, tumbuhan, maupun manusia. Yang ketiga, mengapa kita harus berhabitus atau berkebiasaan ekologis? Jawaban, supaya terjadi keseimbangan dan terjaga kelestarian alam. Nomor 4, secara umum, apakah keluarga Katolik dan terutama
orang muda Katolik sudah bersikap dan berperilaku ekologis, mengapa Anda berpendapat demikian dan bagaimana seharusnya? Jawaban, orang Katolik terutama orang muda Katolik kurang peduli dengan ekosistem alam, karena orang muda Katolik itu kurang akan kepeduliannya terhadap alam. Misalnya buang sampah sembarangan di sungai sehingga membuat ekosistem air tercemar yang mengakibatkan ikan-ikan mati. Yang kedua, penggunaan insektisida yang berlebihan, misalnya membunuh kecoa. Jika kecoa mati, maka feses tidak bisa terurai. Yang ketiga, tanaman secara sengaja, misalnya rumput dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Sebagai makhluk ekologis, gambaran apa yang terlintas dalam hati dan pikiran Anda setelah membaca Yesaya 11 ayat 6 sampai 9? Di sini saya mengutip ayat yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Kalau di sini tuh saya mengibaratkan tuh manusia tuh sebagai serigala, karena manusia tuh yang punya kekuatan dibandingkan alam. Nah, serigala akan tinggal bersama domba, ya kita akan tinggal bersama alam kita. Terus di selanjutnya, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Nah, jadi kan hewan-hewan yang kuat tuh ibaratnya manusia, soalnya manusia yang dikasih kelebihan sama Tuhan. Jadi kelebihan seperti akal pikiran, kan kalau alam kan nggak bisa gitu. Nah, di sini dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Ya, kita kan hidup tuh saling berdampingan sama alam, jadi kita tuh saling membutuhkan. Nah, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Kan kita hidup berdampingan gitu, hidup berdampingan dengan alam. Jadi kita membutuhkan alam untuk bernapas, terus alam juga membutuhkan kita kan untuk dipelihara supaya tidak dirusak. Nah, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Di sini tuh saya membayangkan anak kecil itu Tuhan Yesus. Soalnya kenapa? Karena emang dari ayat dari bacaan ini kita diajarkan untuk menjaga alam kita. Kita diajarkan sama Tuhan kita untuk menjaga alam kita. Ya, itu aja sih dari kutipan ayat yang ke-6 kalau menurut saya. Terima kasih. Dari kelompok 1, kenapa OMK belum mempunyai kesadaran memiliki alam? Sepertinya bukan masalah yang sederhana untuk kita sadari kenapa kok OMK kita belum mempunyai kesadaran memelihara alam. Sebaiknya kita juga sebagai orang tua memberikan pengertian juga kepada anak-anak kita untuk mencintai alam, lingkungan kita dengan contoh-contoh yang kita buat sendiri. Misalnya gini, kalau di lingkungan rumah kita gersang, nggak ada pohon, kita bersama anak-anak kita nanam pohon bersama-sama, terus kita ceritakan kegunaan pohon itu apa. Jadi mereka juga mengerti kenapa pohon itu ditanam, apa manfaatnya untuk kita, untuk manusia, untuk lingkungan. Jadi tugas kita juga sebagai orang tua untuk menyadarkan kaum OMK untuk lebih mencintai lingkungan. Jawaban nomor kelompok 3 juga mengatakan OMK perlu dibina. Ini memang betul sekali. Tugas kita orang tua juga untuk membina anak-anak kita untuk lebih mengerti tentang ekologi, tentang alam. Memang kita seharusnya orang tualah yang
menuntun anak-anak agar anak juga mengerti. Terus yang dari kelompok 2 kurang peduli juga dengan ekosistem ekologi alam. Nah, orang tua juga sangat berperan untuk membina, mendidik anak-anak. Saya juga agak menyimpang dari pembicaraan ekologi, tapi ini sangat penting menurut saya untuk membawa anak-anak juga ke dalam kehidupan iman dan gereja kita masing-masing. Kita sebagai orang tua diberi kesempatan untuk memperkenalkan iman kita agar anak-anak kita mengerti apa iman Katolik itu sebenarnya. Kalau ada pertemuan lingkungan, bawalah anak-anak kita. Kalau ada undangan rapat OMK, doa bersama anak-anak OMK, kita dorong anak-anak kita agar mereka mau mengikuti ibadah bersama-sama. Karena dari komunitas kecil itu kadang-kadang tumbuh iman anak-anak dengan sesama, sebaya usia mereka itu perkembangan iman akan terjadi dengan sendirinya lewat lingkungan. Kalau dengan lingkungan orang tua mungkin mereka agak kesulitan, tapi kalau dengan bahasa anak-anak, dengan gaya anak-anak mengungkapkan imannya, mungkin anak-anak OMK kita akan lebih tertarik. Tugas kita juga sebagai orang tua untuk membina iman anak-anak kita. Di luar itu banyak kejahatan dan kejadian-kejadian yang di luar peri kemanusiaan. Misalnya sekarang ini yang penculikan anak-anak yang organ-organnya diambil, itu mungkin kita perlu mendekatkan antara anggota keluarga kita sendiri. Kalau mereka itu punya surga di dalam rumah, mereka betah di dalam rumah karena mereka merasa disayangi di dalam rumah. Kalau di dalam rumah mereka sendiri tidak merasa disayangi, tidak diperhatikan, mereka mungkin mencarinya keluar. Itulah bahayanya kenapa di luar, kalau anak-anak di dalam rumah tidak mendapatkan itu, mereka mencari di luar. Demikianlah sharing dari saya, semoga bermanfaat. Ya, paroki itu punya website, ya. Diminta kita semua masing-masing umat untuk aktif berdialog di sana. Sangat bagus. Segala pertanyaan, segala apa saja itu bisa kita sampaikan ke sana. Ya, semua kegiatan, setiap lingkungan itu sekarang sudah masuk di sana. Ya, seperti itu. Tolong Bapak Ibu bisa membuka website itu secara rutin, ya. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman ataupun pertanyaan-pertanyaan yang berguna bagi kita semua yang ada di sana. Ya. Nanti juga Romo moderator, Romo Paroki juga akan secara aktif, ya, menjawab setiap pertanyaan yang ada di website yang sudah disediakan. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, sekedar imbauan, ya, supaya lingkungan satu ya Santa Jacinta lebih aktif di website paroki. Mungkin saja, terima kasih dan selamat malam.